Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan mengulas sedikit kisah kehidupan Rasulullah SAW yang kita ambil dari buku Rasulullah Teladan Utama, keluaran dari Sigma Daya Insani. Pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha, di mana kisah Raja Abraha ini pun secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil, yaitu pasukan Abraha dengan tentara bergajahnya akan menyerang Mekah. Namun atas kuasa Allah lah yang melindungi kota Mekah dengan mengirimkan pasukan burung ababil dengan membawa batu yang sangat panas. Nah, batu-batu yang dibawa oleh burung ababil itu dijatuhkan ke pasukan bergajah, sehingga membuat gajah-gajah dan seluruh pasukan mati dan hancur tidak terelakkan. Akibat ada peristiwa tersebut, maka tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Nah, pada tahun tersebut, yaitu tahun 570 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ketahui bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW adalah ibunda Aminah yang telah melahirkan Muhammad SAW. Dan pada saat Muhammad SAW lahir, pada saat itu ayahnya sudah meninggal. Ketika ibunda Aminah sedang mengandung Muhammad, pada saat itu ayah Rasulullah jatuh sakit lalu meninggal. Baiklah adik-adik, setelah Rasulullah lahir, maka saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman, itu dengan maksud agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni dari daerah pedesaan. Nah, tidak lama kemudian, ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad yang mencari bayi untuk disusuinya. Nah, di antara mereka ada seorang ibunda yang bernama Ibunda Halimah Asy'adiyah dari Bani Sa'ad. Nah, Ibunda Halimah inilah yang menjadi ibu susu Rasulullah setelah mengambilnya dari Ibunda Aminah. Jadi sejak itu Rasulullah dibawa oleh Ibunda Halimah ke desanya hingga dia berusia 2 tahun, tepatnya pada tahun 572 Masehi. Nah, pada saat Rasulullah berusia 2 tahun, Rasulullah sudah bisa mengembala kambing sambil dia pergi bermain. Nah, seperti itu istimewanya Rasulullah. Kalau kita mungkin anak-anak kita umur 2 tahun, jangankan pergi menggembala kambing, kita lepas bermain saja kita mungkin belum berani gitu ya. Tapi kalau Rasulullah di usia dia 2 tahun, dia sudah bisa mengembala kambing sambil dia bermain. Seperti itu. Baiklah adik-adik, selanjutnya pada waktu Rasulullah SAW berusia 4 tahun, tepatnya pada tahun 574 Masehi, Rasulullah saat itu masih dirawat oleh Halimah, oleh ibunda Halimah. Nah,
Nah, pada saat itu Rasulullah sedang bermain dengan teman-temannya ke sana kemari. Saat bermain inilah datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat membelah dada Nabi dan mengambil organ hatinya. Setelah diambil, kemudian organ hati itu dibersihkan dengan air Zam-Zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Akhirnya teman-teman Nabi saat itu yang melihat kejadian pembelahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibunda Halimah. Dia menyampaikan bahwa Nabi telah dibunuh oleh seseorang. Lalu Halimah pun berlari menghampiri di mana Nabi berada. Nah, sesampai di tempat Nabi, Halimah lalu memeluknya yang terlihat dengan wajah yang pucat dan ketakutan. Nah, akibatnya pada setelah kejadian pembelahan dada tersebut, Ibunda Halimah merasa khawatir kejadian itu bakal terulang kembali, sehingga akhirnya Ibunda Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Ibu Aminah. Nah, jadi sejak umur 4 tahun Nabi dirawat oleh ibunya sendiri hingga umur 6 tahun. Pada saat umur 6 tahun Nabi dibawa oleh ibunya untuk ziarah ke makam ayah Nabi, karena ayah Nabi itu meninggal di Madinah. Nah, setelah menjenguk kuburan dari ayah Nabi, mereka berjalan pulang, dan ketika sampai di suatu tempat yang bernama Abwa yang terletak sekitar 235 km dari Mekah, Aminah, ibunda Nabi, meninggal dunia. Sungguh ya, ini adalah cobaan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi, di mana usia 6 tahun itu usia yang masih anak-anak. Dan pada saat itu Nabi telah mencapai puncak keyatiman, di mana ayah dan ibunya telah meninggal. Sepeninggal Ibunda Aminah, Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Namun sayang, Abdul Muthalib 2 tahun kemudian meninggal dalam usia 80 tahun. Sedangkan Muhammad waktu itu baru berumur 8 tahun. Muhammad sekali lagi dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia, sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ke tempat peraduran terakhir. Bahkan sesudah itu pun ia masih tetap mengenangkannya. Sekalipun sesudah itu di bawah asuhan Abu Talib pamannya, ia mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik sekali, mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya yang terus demikian, sehingga pamannya itu pun akhirnya meninggal. Nah, Abu Talib mengasuh Muhammad sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Harits, tapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya Abbas yang mampu menurut Haikal, tapi dia kikir
sekali dengan hartanya. Nah, sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abu Talib, pamannya, mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Dan tidak pula mengherankan kalau Abdul Muthalib, kakeknya, menyerahkan asuhan Sayyidina Muhammad kemudian kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib ini mencintai kemenakannya itu sama seperti Abdul Muthalib juga. Karena kecintaannya itu, ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati, itulah yang lebih menarik hati pamannya. Nah, sejak itu Rasulullah mulai ikut berdagang ke Syam bersama pamannya, yaitu Abu Talib. Baik, nah jadi sejak Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Nabi sering berdagang ke negeri Sam dibawa oleh pamannya. Nah, pada waktu itu rombongan pedagang itu berangkat ke negeri Sam dan tiba di Basrah, yaitu salah satu wilayah di negeri Sam. Rombongan berhenti dan berteduh di pohon yang namanya pohon sahabi. Nah, disinilah kemudian mereka bertemu dengan Buhairah yang seorang pendeta Nasrani. Nah, setelah berbincang-bincang sejenak bersama Buhairah, maka Buhairah mengajak Abu Talib, Muhammad dan rombongan untuk singgah di kediamannya untuk makan. Sebelumnya memang Buhairah sudah merasakan firasat akan bertemu dengan seorang nabi terakhir. Kepada rombongan tersebut, Buhairah pun memberitahu kepada Abu Talib bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Tanda itu berupa awan yang selalu memayungi Muhammad dari terik sinar matahari selama perjalanan. Nah, terus Buhairah juga melihat ketika Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon sahabi, ranting-ranting pohon menunduk berusaha menutupi Nabi Muhammad agar tidak terkena terik matahari. Dia pun berpesan kepada pamannya, yaitu Abu Talib, untuk selalu menjaga putra kecil itu, karena suatu saat ia akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Nah, seperti itu. Jadi si pendeta Buhairah ini sudah melihat tanda kenabian pada diri Rasulullah, dan pada usia 17 tahun, ada juga dalam riwayat lain pada usia 15 tahun, itu sekitar tahun 585 atau 587 Masehi, itu Rasulullah sudah mampu memimpin kafilah untuk dagang ke luar negeri. Nah, Masya Allah ya teman-teman semua, kisah singkat hidup dari Rasulullah SAW ini begitu banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kisah singkat ini bisa memotivasi kita untuk menggali lebih banyak lagi sirah-sirah atau kisah kehidupan Rasulullah lebih lanjut yang bisa kita menjadikan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, comment, and share, kemudian subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.